Berikut ini kita akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Paulus Suseno Suharsana yang akan mengubahkan pola pikir dan cara pandang kita dalam memaknai kehidupan. Dari The Way Family Church, selamat mendengarkan. Shalom saudara, kembali senang bersama dengan saudara. Tidak terasa pada kesempatan kali ini adalah seri terakhir dari eksposisi yang saya bagikan kepada saudara dengan tema menggali atau menemukan mutiara dalam doa Bapa Kami. Ini seri ke-21, berarti doa Bapa Kami yang saya bagikan, yang saya dapatkan dari Tuhan, maknanya, pengertiannya sudah saya bagikan sepanjang 21 seri, saudara. Saya cuma mengingatkan saudara kembali bahwa yang saya imani dan saya ajarkan, doa Bapa Kami bukan doa biasa, bukan doa rapalan, tapi adalah pengajaran terdalam dalam Tuhan Yesus yang Dia berikan kepada kita. Bahkan saya berani berkata sebenarnya yang Tuhan ajarkan 3,5 tahun selama Dia melayani Bapanya di dunia 2000 tahun yang lalu. Itu bisa dimaknai, dimengerti, dipahami ketika Bapak, Ibu dan saya menggali kebenaran doa Bapa Kami ini. Saya diubahkan Tuhan. Pemahaman saya, paradigma saya tentang kekristenan berubah ketika saya mengekspos kata demi kata dalam doa Bapa Kami yang sudah saya bagikan kepada saudara. Goalnya cuma satu, agar apa yang saya dapatkan bukan sekedar memberkati saya semata, memberkati istri, anak-anak saya, keluarga saya saja, tapi juga agar berkat ini bisa dinikmati oleh saudara. Dan dalam seri terakhir doa Bapa Kami ini, kita coba akan mengekspos kalimat terakhir yang tercatat dalam Matius 6 ayat 13. Coba sama-sama kita buka terlebih dahulu. Matius 6 ayat 13 dan silakan dibaca. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Perhatikan baik-baik. Kalimat terakhir, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Kalau kau perhatikan dengan teliti, itu ada dalam kalimat buka dan tutup kurung. Benar saudara ya? Jadi kalimat karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Itu kalimat yang berada di antara tanda baca kurung. Ada buka kurung kalimat itu dan tutup kurung di akhir kalimat itu. Apa artinya? Kalau kita pelajari sejarah penulisan Alkitab, penerjemahan Alkitab, kalau kita temu ada ayat yang menggunakan kata atau kalimat yang ditutup dan dibuka oleh kurung, berada di tengah-tengah tanda baca kurung tadi, itu artinya kalimat itu dipercayai pada naskah awalnya tidak ada. Nangkap saudara ya? Jadi kenapa LAI memberikan buka tanda baca buka kurung dan tutup kurung di awal dan di akhir kalimat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Itu karena LAI saya yakin mempercayai bahwa kalimat ini di naskah awal yang ditemukan itu tidak ada. Bisa jadi memang ketika Matius nulis ini kalimat itu tidak ada
dalam kalimat Matius 6 ayat 13 ini. Lalu kalau nggak ada Pak, kenapa mesti dipaksakan ada? Nah Bapak Ibu harus paham dulu bahwa Alkitab kita ini bisa sampai sekarang ini seperti ini karena mengalami proses. Ya, penafsiran, penafsiran dan penerjemahan yang berulang-ulang. Ya. Jadi Alkitab kita ini bentuk aslinya itu kan dikopi dalam tulisan tangan. Ya, bukan dengan mesin seperti 2016 ini. Dan ketika dikanon, ketika oleh para ahli kitab, para tua-tua gereja zaman dulu untuk dibakukan, mana saja sih kitab-kitab yang mau kita percayai sebagai kebenaran dan bisa diajarkan di semua gereja, ya, itu banyak sekali ditemukan terjemahan-terjemahan atau salinan-salinan, ya, dari Matius 6 ini. Ya. Ketika ditemukan salinan tertua yang dipercaya salinan tertua, itu udah nggak ada lagi, nggak ada kalimat ini, ya. Karena engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin, itu tidak ditemukan. Tapi di salinan-salinan setelahnya yang lebih muda diperkirakan itu ada. Ya. Jadi saudara, saya percaya kenapa akhirnya LAI dan semua hampir terjemahan Alkitab yang beredar di dunia ini memasukkan kalimat karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Dalam Alkitab yang kita peroleh 2016 ini, karena mereka juga mengakui bahwa ada salinan-salinan yang cukup tua juga usianya, yang mencatat kalimat ini dalam rangkaian doa Bapa Kami-nya. Ya. Kalau khusus ngomongin doa Bapa Kami ini, meskipun di salinan atau tulisan tertua yang ditemukan sampai sekarang tentang konteks Injil Matius ini tidak ditemukan kalimat itu, tapi kalau Bapak Ibu mendalami, mengekspos, mempelajari ya tulisan-tulisan tua tentang kekristenan ini, ada satu kitab saudara, yakni dinamakan kitab Didache, ya, kitab pengajaran Tuhan melalui 12 rasul. Itu kitab Didache, ya. Dalam versi bahasa Indonesia sudah saya pernah temukan diterjemahkan dan dicetak oleh Gereja Ortodoks Suria, ya. Jadi saya dapatkan versi terjemahan Indonesia dan saya juga punya terjemahan Inggrisnya. Nah, kitab Didache ini saudara, Didache ya, spellingnya, pelafalannya, itu dipercaya ditulis di abad keempat Masehi. Ya. Banyak tafsiran-tafsiran yang mengatakan sangat besar kemungkinan kitab ini ditulis paling awal ya sekitar tahun 49 Masehi, abad keempat. Dan kalau tafsiran dan apa yang dikatakan para penerjemah penafsir Alkitab itu benar, bahwa kitab Didache ditulis sekitar tahun 49 Masehi, artinya apa? Artinya kitab Didache itu jauh lebih tua daripada Injil Markus yang dipercaya adalah tulisan di Perjanjian Baru yang paling tua usianya. Ya. Kitab Markus, kalau kita lihat buku-buku tafsir Markus, itulah Injil tertua, ya. Dipercaya ditulis sekitar tahun 50-an Masehi, ya, abad ke-5 menjelang abad ke-6. Nah, kalau ini benar saudara, berarti kitab Didache itu lebih tua daripada kitab Injil yang kita miliki. Dan kalau Bapak Ibu sudah punya bukunya, kitab Didache atau kitab
pengajaran Tuhan melalui 12 rasulnya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, ya. Itu di pasal 8 kitab Didarke ayat kedua sampai ketiga ada juga pengajaran tentang doa Bapa kami ini. Ya. Setelah kalimat-kalimat awal dalam doa Bapa kami, dalam kitab Didarke itu, kalimat terakhirnya di ayat 2 sampai 3-nya ada kalimat, karena engkaulah yang empunya kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Hampir mirip dengan Alkitab terjemahan LAI di ayat 13 yang kita temukan berada di antara kurung tadi. Nah dari sini saudara, saya akhirnya cukup meyakini bahwa kenapa oleh terjemahan Alkitab yang bisa kita temukan di 2016 kalimat, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya, amin, dimasukkan juga karena ditemukan kalimat yang hampir mirip dalam kitab Didarke tadi, yang dipercayai ditulis di tahun 49 Masehi. Nah saudara, tapi kembali dalam konteks aslinya, kalimat ini jelas tidak ada dalam salinan tertua dalam Injil Matius. Dan bukan saja tidak ditemukan dalam salinan tertua di Injil Matius, tapi kalau Bapak Ibu misalnya kita perhatikan Injil sinopsis ya, yang mencatat doa Bapa kami ya. Coba kita buka deh. Di Lukas 11 ayat kedua sampai keempat, Lukas 11 ya, ayat kedua sampai 4 yang juga mencatat doa Bapa kami ini. Bahkan kalimat ini tidak ada dalam terjemahan LAI kita. Coba kita buka dan kita baca. Lukas 11 ayat 2 sampai 4. Silakan. Lukas pasal 11 ayat 2 sampai 4. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah perhatikan baik-baik. Ya, dalam Lukas 11 tentang doa Bapa kami, kalimat doa Bapa kami itu berhenti dalam kalimat janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya. Tidak ada kalimat lepaskanlah kami dari yang jahat, sekaligus juga tidak ada kalimat yang ada dalam kalimat tanda baca kurung tadi, di antara tanda baca kurung tadi, yakni karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, nggak ada itu. Ya. Nah jadi kalau Injil Matius tentang doa Bapa kami di Matius 6 ayat 9 sampai 13 dihubungkan, dikorelasikan dengan Lukas 11 ayat 2 sampai 4, ya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa kalimat yang berada dalam tanda baca kurung itu bisa jadi bukan tulisan asli, bukan pengajaran yang ditulis asli, baik oleh Matius maupun Lukas, saudara. Ya. Tapi kenapa? Ya. Semua terjemahan yang kita bisa temukan tetap memaksakan kalimat ini. Karena engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kenapa? Yang pertama tadi, karena kalimat ini ditemukan dalam kitab Didarke. Yang saya katakan tadi dipercaya ditulis di tahun 49 Masehi. Di kitab Didarke pasal 8 ayat 2 sampai 3 itu clear, jelas. Karena engkaulah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang kedua, saudara, kenapa akhirnya semua terjemahan di 2016, baik Indonesia, LAI maupun beberapa terjemahan Inggris yang saya pernah perhatikan, tetap ada kalimat ini, karena engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Karena saya pelajari, ternyata ada banyak teolog, ada banyak lembaga-lembaga penerjemah Alkitab yang mengatakan bahwa tidak baik jika doa itu diakhiri dengan kata jahat. Coba kita perhatikan Matius 16 ayat 13 tadi deh. Ya.
Kalau Matius 6 tentang doa Bapa kami, kalimatnya begini, ya, terakhirnya ya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Berhenti, ya. Tidak ada lanjutannya lagi. Secara pengkalimatan dalam doa itu kurang baik. Masa doa diakhiri dengan kata jahat, poneru, benar saudara ya? Nah, itu yang bisa saya temukan. Jadi kalau kita coba mengeksposisi, ya, kita memperhatikan terjemahan atau tafsiran dari para teolog-teolog yang lebih senior, yang lebih dulu daripada kita, yang bukunya menjadi bukuan wajib, bacaan wajib dari semua mahasiswa teologi ya. Itu banyak yang mengatakan bahwa nggak baik kalau doa itu diakhiri dengan kata jahat. Terlebih ketika mereka menemukan ada kitab Didache tadi, yang dipercaya ditulis di tahun 49 Masehi. Lebih tua dari Injil Markus ini. Tapi kalimatnya ada tuh, ya. Karena engkaulah yang empunya kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu ada dalam kitab Didache. Nah, mereka akhirnya bilang, ini bagus kalau doa diakhiri dengan kalimat seperti ini. Jadi, itu yang saya perhatikan dan saya pelajari. Dan saya mengamini, ya. Benar juga ya, kalau kalimat itu diakhiri dengan kata jahat, terus selesai gitu, kurang baik. Dan Bapak Ibu harus ingat bahwa ketika Matius dan Lukas mencatat doa Bapa kami ini, mereka masing-masing mencatatnya jauh setelah peristiwa pengajaran Tuhan Yesus ini. Benar ya? Kan Yesus kan hidup kan 3,5 tahun melayani Bapanya. Ya. Dia baru melayani di usia 30 tahun. Benar ya? Ketika dia dibaptis usia 30 tahun. Berarti kalau kita hubungkan, ya, Yesus usia di bumi 33,5 tahun paling tua. Kalau kita asumsikan tahun Masehi ini dibuat berdasarkan kelahiran Yesus, berarti Yesus mati tahun 33 Masehi, ya, lebih 6 bulan kurang lebih begitu ya. Dan sedangkan kitab Markus, kitab Lukas itu dipercaya ditulis di tahun 50, tahun 60-an Masehi. Berarti ada jeda waktu sekitar 20 sampai 30 tahun setelah peristiwa pengajaran Tuhan Yesus tentang doa Bapa kami ini. Jadi lumrah, jadi mungkin bisa jadi terjadi si Matius dan si Lukas itu tidak ingat lagi kalimat terakhir yang diajarkan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami, ya. Sehingga Matius mencatat cuma sampai yang jahat titik. Sedangkan Lukas hanya mencatat sampai kalimat dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan titik. Ya. Nah, kemudian ketika Alkitab ini disusun lagi dalam bentuk buku seperti sekarang oleh para ahli kitab di kanon begitu, terus ditemukan ternyata ada tuh ya kitab lain yang tidak masuk Alkitab kita ini, kitab Didache, yang meskipun tidak masuk dalam kanon tapi dipercayai ditulis oleh para rasul. Dalam hal ini kalau Bapak Ibu memperhatikan dan bertanya kepada orang-orang Kristen aliran gereja ortodoks Syria, itu meyakini kitab Didache ditulis oleh Paulus kalau enggak Barnabas. Dan sampai sekarang oleh gereja ortodoks Syria, kitab Didache itu juga termasuk menjadi kitab yang dianggap setara dengan kitab kanonik yang kita punyai sekarang ini. Nah saudara, jadi akhirnya dimasukkan tuh kalimat itu. Ya. Agar doa Bapa kami akhirnya, endingnya menjadi kalimat yang baik, yang menarik. Tapi lepas dari fenomena dan polemik ini, saudara, kita harus mempelajari lagi, kenapa Tuhan Yesus kok dalam Lukas mengajarkan doa kepada Bapa kami hanya sampai kalimat, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, titik. Sedangkan dalam Matius, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, titik. Tidak ada kalimat amin. Atau seperti yang kita ucapkan, kalau kita doakan, orang-orang percayakan kalimat terakhirnya, kami berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Begitu ya. Kenapa nggak ada kata amin di situ? Kalau kita memperhatikan teologi Katolik, saudara, ya Bapak Ibu nanti mendalami Katolik, coba belajari teologi Katolik soal doa Bapa kami ini. Mereka mengatakan doa Tuhan Yesus tentang doa Bapa kami yang diajarkan kepada kita murid-murid ini adalah doa terbuka. Ya. Open prayer, doa terbuka. Jadi oleh gereja Katolik diajarkan, dipahami bahwa doa Bapa kami ini adalah doa pembuka. Jadi setiap doa apapun, itu selalu memulai doa dengan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tidak ditutup amin, karena menurut pemahaman gereja Katolik, Tuhan Yesus ketika mengajarkan doa Bapa kami ini, menjadikan doa Bapa kami sebagai doa pembuka. Doa terbuka. Yang kemudian oleh bimbingan Roh Kudus, mestinya semua orang murid-murid Yesus yang setelah berdoa Bapa kami, melanjutkan doa Bapa kami tergantung dari isi hati yang mau dibacakan, yang mau dibicarakan kepada Bapa di surga. Ditutup sendiri gitu. Makanya disebut dengan doa terbuka. Ya, hatima dalam bahasa Latinnya, Saudara, ya. Open prayer, ya. Jadi akhirnya kalau kita perhatikan orang-orang Katolik yang memahami ini, itu setiap doa apapun doanya doa Bapa kami. Ya. Baru setelah doa Bapa kami selesai, mereka nggak langsung amin, nggak ada tuh kalimat karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya, tapi langsung dilanjutkan dengan doa pribadi mereka kepada Bapa di surga. Doa tentang keluarga mereka, pergumulan mereka dan lain sebagainya, Saudara. Nah, inilah yang dipahami. Jadi kalau kita akhirnya memahami pengajaran dari gereja Syria, Ortodok maupun juga gereja Katolik ini, itu kenapa akhirnya gereja yang saya gembalakan, The Way, itu ketika memulai ibadah, memulai dengan doa Bapa kami. Karena saya termasuk yang akhirnya mengamini bahwa memang doa Bapa kami ini adalah doa terbuka. Doa yang kemudian dilanjutkan dengan doa pribadi lepas pribadi kita. Itu kenapa juga dalam kehidupan pribadi saya berdoa apapun ya selalu dimulai dengan doa Bapa kami. Dan kemudian dilanjutkan dengan doa yang menjadi pergumulan saya pribadi kepada Bapa di surga. Nah, Saudara, yang kemudian yang kita perhatikan ya, kenapa akhirnya kitab yang tercatat dalam Matius 6 ayat 13 ada kalimat yang karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Terus kitab Didache juga mencatat hal itu. Karena saya percaya ini mereka menaruhnya dan kitab Didache mencatatnya karena pengaruh dari pengajaran perjanjian lama, Saudara. Ya, doksologi, pujian, penekanan pada pemujaan kepada Elohim Yehova itu begitu ditekankan. Makanya dalam kitab Didache, kutipan tentang doa Bapa kami diakhiri dengan kalimat, karena engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada pujian kepada Bapa, kepada Elohim, kepada Yahweh. Itu kenapa juga akhirnya Matius 6 ayat 13 oleh semua terjemahan yang ada di 2016 sekarang ini, dimasukkan kalimat doksologi tadi. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Kenapa? Karena tadi saya yakin dipengaruhi oleh satu Tawarik. Coba kita buka yuk. Satu Tawarik pasal yang ke-29 ayat 10 sampai 13. Satu Tawarik 29 ayat 10 sampai 13, silakan dibaca. 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai 13. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dari tangan mula sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Perhatikan baik-baik ya. Kata demi kata, kalimat dalam 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai 13 ini saya percaya yang menginspirasi ya penulis kitab Didache. Entah itu Paulus atau Barnabas seperti pada tafsiran dari para teolog-teolog terdahulu ya.
Atau misalnya kenapa Matius 6 ayat 13 mesti ditutup doa Bapa kami dengan kalimat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Karena saya percaya doksologi atau pemujaan kepada Elohim Yehova itu sudah mendarat daging dalam kehidupan orang Israel. Ya. Sehingga ketika orang Israel berdoa, selalu doanya itu diakhiri dengan kalimat pemujaan. Dan ini kemudian yang coba dipahami dan dimasukkan dalam pengajaran doa Bapa kami ini. Kalau kita kembali ke Matius 6 ayat yang ke-9 sampai dengan 13 tentang doa Bapa kami ini, ya. Doksologi akhirnya menjadi manis, menjadi kelihatan, menjadi jelas. Kenapa? Karena di awal doa Bapa kami, Yesus Tuhanmu dan Tuhanku mengajarkan kepada murid-muridnya untuk memuja Tuhan. Bapa kami yang di surga. Benar nggak saudara? Itu doksologi. Itu pemujaan kepada Bapa di surga. Bapa kami yang di surga. Setelah mengucapkan doa Bapa kami, akhirnya ditutup dengan kalimat yang juga doksologi, pemujaan kepada Bapa di surga. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mengawali, mengakhiri selalu dengan memuji Tuhan semata. Dalam doa Bapa kami yang kita pahami, yang kita pelajari saat ini, akhirnya kita bisa menemukan bahwa di awal doa Bapa kami kita diajar untuk memuja, mengagumi Tuhan. Dan juga menutup doa dengan kata kalimat pujian, pemujaan kepada Tuhan. Kehidupan memuja Elohim Yehova dalam nama Yesus Tuhan harus menjadi kebiasaan kita. Dan itu harus diterapkan dalam kehidupan doa ketika kita berhubungan pribadi dengan Tuhan di surga. Mulailah doamu dengan pemujaan kepada Tuhan. Jadi jangan doa langsung, Tuhan, aku punya masalah nih. Jangan seperti itu, tapi puji dulu Tuhan. Bapa kami yang di surga. Lalu akhiri doa juga dengan pujian. Jangan habis, Tuhan, gue punya masalah nih. Tolong ya Tuhan, amin. Jangan begitu. Tapi juga akhiri dengan pemujaan kepada Tuhan. Karena engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Itulah yang saya mau bagikan di kalimat terakhir dalam doa Bapa kami. Nah, sebelum saya tutup seri doa Bapa kami ini, saya kembali coba ingin mereview dalam beberapa menit di belakang ini. Apa saja pengajaran doa Bapa kami? Mutiara-mutiari apa saja yang bisa kita dapatkan dalam doa Bapa kami? Yang pertama, ketika kita berdoa Bapa kami yang di surga, kita diajar bahwa kita ini adalah anak. Ya. Bukan saja kita harus memahami, mengimani kita ini punya hak waris sebagai anak kepada Bapa, tapi juga mestinya kita diingatkan ketika kita berdoa Bapa kami di surga, sebagai anak kita harus punya kemiripan dengan Bapa kita. Benar tidak? Ya. Jangan cuma klaim, Tuhan aku kan anak, minta dong hak waris. Tapi juga harus sadari, sebagai anak mestinya mirip dengan Bapa. Like father, like son. Buah tidak mungkin jatuh jauh daripada pohonnya. Ketika kita berdoa Bapa kami, ya, kami, kita diingatkan bahwa kita ini bersaudara dengan semua orang yang berdoa doa Bapa kami ini. Bapa bukan cuma milik kita pribadi. Bapa bukan Bapa kita seorang. Tapi Bapa adalah Bapa dari semua orang percaya, orang Kristen yang berdoa doa Bapa kami ini. Dan ketika kita berdoa Bapa kami yang di surga, surga mengajarkan kita, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa surga is real, heaven is so real. Surga bukan omong kosong, omong doang, bukan cuma cerita sebelum tidur semata, ya. Tapi surga adalah nyata, karena yang mengatakan, yang mengajarkan adalah Yesus sendiri. Dan dia satu-satunya yang berasal dari surga. Dan ketika kita doa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kenapa kita harus berdoa dikuduskan namamu? Dalam pengajaran yang sebelumnya, kita diingatkan bahwa kita juga harus menjaga kekudusan kita. Ketika kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, kita harus merasa diri, apakah kita sudah kudus seperti Bapa kita kudus. Datanglah kerajaanmu. Itu bicara mengenai kita harus mempersiapkan diri kita. Ya, Bapak, Ibu, dan saya harus siap masuk, mempersiapkan diri masuk ke dalam kerajaan surga itu. Ya, harus punya pakaian pesta, sebab di surga itu adalah pesta pernikahan anak domba. Siapkan dirimu ketika kita di dunia ini.
Dan kemudian ketika kita berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ini bukan saja doa biasa, tapi juga doa yang kita ucapkan dengan iman bahwa pemerintahan Allah di surga itu seperti yang terjadi di surga, harus terjadi juga di bumi. Dan pemerintahan Allah di surga harus terjadi di bumi itu dimulai dari diri kita yang berdoa-doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu seperti di bumi, di bumi seperti di surga. Ketika di surga pemerintahan hanya total kepada Allah, di mana Allah satu-satunya yang disembah, maka di bumi juga harus jadikan Allah seperti itu, dimulai dari diri kita sendiri. Sudahkah kita tempatkan Tuhan sebagai satu-satunya yang kita sembah dalam hidup kita? Ketika kita berdoa, berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya. Makanan itu dari kata arton, ingat seri ketika saya mengekspos itu, roti. Ini bukan cuma makanan fisik, meskipun roti di zaman Tuhan Yesus adalah makanan pokok seperti kita makan beras, makan nasi sekarang ini. Tapi kalau kita ngomongin roti dalam konteks perjanjian baru, roti itu bicara mengenai juga Tuhan Yesus. Akulah roti yang turun dari surga. Yesus adalah roti yang harus saudara minta kepada Bapa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, roti kami. Kau harus minta Yesus, bukan cuma makanan fisik saja yang bisa membuatmu kenyang, tapi kau harus minta Yesus sehari-hari. Yesus adalah roti hidup. Bicara mengenai Yesus, dia bicara mengenai dirinya sendiri. Inilah dagingku, kau harus makan. Imani perjamuan kudus yang kau lakukan di gerejamu. Imani perjamuan suci yang kau lakukan di gerejamu. Yang kau makan bukan sekedar hosti biasa, tapi adalah tubuh Yesus. Juga bicara mengenai Yesus, bicara mengenai firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika kita mempercayai, mengimani bahwa Yesus adalah roti hidup, bukan saja kita dititik beratkan harus mengimani perjamuan Tuhan itu adalah Tuhan sendiri, tapi juga memakan Yesus. Gimana caranya memakan Yesus? Bukan cuma perjamuan kudus, Pak, Bu, tapi juga firman Tuhan harus kau makan. Sebab Yesus adalah inkarnasi firman Allah itu. Maka Alkitab ini harus dimakan, punya kehidupan memakan firman. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Kemudian ada kalimat, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ketika kita berdoa demikian, kita diingatkan untuk belajar terlebih dahulu mengampuni orang lain sebelum Bapak Ibu minta ampun atas salahmu kepada Tuhan. Sudahkah kita mengampuni sesama kita? Apalagi musuh kita. Kerjakan itu, kekasih Tuhan. Terus kalimat, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sudah saya tekankan bahwa Bapak Ibu gak mungkin bisa bertahan melawan setan seorang diri dengan kuat gagahmu. Jangan sombong. Kau harus menyadari, memahami bahwa pencobaan, perasmon, godaan iblis itu luar biasa. Terlebih si jahat, si iblis itu luar biasa. Tuhan Yesus saja mengajarkan supaya kita berdoa, selamatkanlah kami daripada si jahat. Dan ingat juga, dalam doa Bapa kami, bukan saja Tuhan mengajarkan kita supaya mengandalkan Tuhan, supaya Tuhan melepaskan kita, menyelamatkan kita daripada si jahat, tapi Tuhan Yesus juga berdoa dalam Yohanes 17. Dia doa kepada Bapaknya loh, Bapa, selamatkan mereka, lindungi mereka dari si jahat itu. Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, selamatkan kami, lepaskan kami daripada si jahat? Karena Tuhan Yesus sendiri menyadari berkuasanya si jahat itu seperti apa. Sehingga dalam doa pribadinya pun dia selalu berdoa bagi kita murid-muridnya. Bapakku, lindungi mereka dari si jahat itu. Jangan jadi orang Kristen yang sombong, saudara. Nah saudara, coba dicermati lagi. Tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu mengulang lagi seri-seri sebelumnya dari doa Bapa kami ini. Kalau Bapak Ibu ada waktu, coba di-download lagi. Supaya Bapak Ibu gak perlu langsung memakan kuota lagi. Ya, di-download seri pertama sampai seri 21. Ya. Tolong didengar, dipelajari, diperhatikan. Jangan diaminin dulu apa yang saya katakan. Saya selalu mengatakan Bapak Ibu seperti jemaat di Berea. Ya, yang bukan sekedar amin-aminin kata pengkhotbahnya, tapi memperhatikan dan mempelajari sendiri di rumah. Dengan kau mendownload
program ini dari seri pertama sampai seri 21, kau bisa dengar terus menerus, terus kau pelajari sendiri. Benar gak apa yang saya ajarkan ini? Kalau benar apa yang saya ajarkan karena kau sudah mendalaminya sendiri dengan minta pimpinan Roh Kudus, jangan keraskan hatimu. Kerjakan. Maknai sungguh doa Bapa kami ini. Setiap kata, setiap kalimat, maknai benar. Kalau kau sudah mengerti doa Bapa kami ini, memaknainya dengan benar, dan mengerjakannya dalam kehidupanmu sehari-hari. Saya orang yang sangat yakin kau sudah jadi orang Kristen sejati. Saya sedang mengusahakannya saat ini. Di hari-hari ini saya sedang mengerjakan sungguh. Supaya bukan saja saya bisa memaknai dan mengerti. Buktinya saya sudah bisa bagikan kepada saudara lewat khotbah ini kan. Tapi saya juga menghidupi doa Bapa kami. Menjalankan doa Bapa kami dalam kehidupan saya sehari-hari. Kau dan aku, ayo sama-sama kerjakan. Supaya kita bisa diselamatkan. Dan akhirnya nanti bertemu dengan Bapa. Bertemu dengan Yesus di rumah Bapa yang kekal. Itulah kerinduan saya. Semoga dipahami, semoga dimengerti. Apa yang menjadi isi hati saya ini? Kalau kau diberkati, setelah kau download, boleh dibagikan khotbah ini kepada banyak orang. Supaya orang banyak di luar sana juga bisa mengerti bagaimana menjadi seorang Kristen sejati. Dan untuk itu, saya berterima kasih buat perhatian saudara. Selama 21 minggu kita ketemu, karena program ini diupload setiap Sabtu. Dan Sabtu mendatang saya akan coba mengkhotbahkan seri-seri yang lain. JKIDW berusaha untuk komitmen setiap Sabtu membagikan kebenaran firman Tuhan lewat channel YouTube kami ini, JKIDW. Maka untuk itu Bapak Ibu subscribe ya JKIDW channel YouTube kami ini. Supaya setiap kami upload setiap Sabtu seri khotbah yang baru, Ibu Bapak bisa mendapatkannya, diingatkan via email saudara, sehingga kita sama-sama bertumbuh. Kalau kau tidak tinggal di Serpong dan sekitarnya, tidak bisa bersama kami dalam ibadah raya dengan ikuti channel YouTube kami ini, kau bisa bertumbuh sama-sama dengan iman kami. Iman yang kami pahami, yang saya pahami, bisa juga Bapak Ibu pahami. Kalau kita kerjakan sama-sama, maka kita punya level iman yang sama. Dan saya berharap, berdoa, percaya, kalau kita punya iman yang semakin bertumbuh dewasa, Tuhan disenangkan. Sampai ketemu kembali di seri berikutnya di channel YouTube JKIDW. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya.